Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Auto Napalapana. Teman-teman semuanya, sore ini jam 4 kita kirim satu unit lagi warna mocha ya, 2015, dan akan kita bahas sekarang. Mungkin endingnya enaknya kita ngambil gambarnya agak kesana sedikit ya, karena di sini pas jalan riwa-riwi mobil meter masuk. Oke, kita pindahin dulu supaya enak kita reviewnya. Ayo ikut saya ya. Nah teman-teman, sekarang kita bahas pesanan Om siapa namanya ya, Om Angga ya nggak salah ya, Om Angga pesanan dari Sulawesi. Ini unitnya 2015, ini warna mocha. Memang warna mocha selalu menggoda. Nah teman-teman, untuk di bagian depan di sini kita konsepin dengan body kitnya Yaris Hiker. Oh ya, ini harganya habisnya grand totalnya di 120 juta rupiah. 120 juta rupiah itu sudah berikut dengan unit tahun 2015 dan sudah berikut dengan modifikasinya. Jadi ada juga teman-teman yang nanyain, Om itu harga 120 juta apakah unitnya saja atau modifikasinya saja? Karena memang banyak ya, mungkin teman-teman dapat iklan dari marketplace cuma dikasih dengan unit harga standarnya saja. Misalkan nih pakai 120 juta rupiah, tapi yang diiklankan hanya harga unit standarnya saja, misalkan 82 juta 500, tapi belum diinklutin dengan paket upgrade. Kalau saya semuanya saya sebutin, jadi teman-teman tinggal bayar, tinggal bawa saja. Jadi sudah tidak ada tambahan lagi, kecuali untuk biaya cabut berkas ataupun biaya pengiriman, itu ditanggung oleh si pembeli. Nah teman-teman, body kit Yaris Hiker di bagian bumper belakang ini kurang lebih hampir sama seperti mobil yang kemarin kita kirim ke Aceh ya. Body kitnya Yaris Hiker, hanya beliaunya warna hitam juga, unit 2015 tapi warna hitam ya. Di sini untuk di bagian dudukan plat nomornya, di sini kita kasih yang easy, tapi dia yang ada lampu, memang request dari pembelinya sendiri. Dan kemudian kita kasih DRL. Memang kalau misalkan body kit Yaris Hiker, dia memang sudah ada dudukan DRL-nya sendiri dan memang harus wajib kita pasang. Kalau nggak kita pasang ya seperti macan ompong. Jadi tidak terisi ya tempat dudukan lampunya. Oke, nah di bagian headlamp utamanya di sini sudah kita custom dengan ala-ala mobil Tesla untuk di bagian lampunya. Dan kemudian untuk bagian frojinya kita kasih yang 2,5 in, jadi itu gede banget. Cincinnya kita kasih dengan warna merah. Bagian dalamnya seperti mutiaranya, dan kemudian di sini seperti air mengalir kita bikin yang runcing ke bagian ujung. Ini kita custom ya. Untuk di bagian rumah headlamp ini memang original bawaan dari pabrikan Toyotanya, bawaan dari lahiran mobil Vios Limo Gen 3 2015 ini. Yang kita ganti hanya di bagian frojinya ya, LED frojinya yang di bagian dalam, kemudian di bagian DRL-nya semuanya kita ganti dengan yang baru ya. Kan ada sebagian teman-teman yang nanya, dikirain lampu custom ini semuanya diganti dengan gelondongan, satu gelondongan dengan headlamp yang baru. Kalau yang diganti yang baru itu semuanya itu adalah headlamp Vios G ya, headlamp Vios G, kalau nggak yang Eagle S, itu semuanya nggak bisa di custom, itu semuanya kita beli dari yang baru. Nah kemudian di bagian kaca depan di sini kita kasih dengan kaca film yang model Sparta, jadi dia itu bisa ngaca. Bisa ngaca untuk di bagian kaca film di bagian depannya. Samping juga sama, ini kita kasih 40%, sampingnya kita kasih yang 60%, ada talang airnya juga. Nah di bagian atapnya di sini kita cutting stiker setengah body, mulai dari pilar yang ada di bagian ujung segitiga pion sampai melingkar sampai ke bagian segitiga pintu yang ada di bagian belakangnya. Dan di bagian atapnya juga sama, kita cutting stiker hitam. Hanya kalau misalkan mobil mocha memang kalau di cutting stiker nggak begitu kelihatan karena warnanya memang dia sudah warna agak sedikit gelap, berbeda dengan warna putih atau warna merah ataupun dengan warna kuning ataupun warna-warna yang cerah. Jadi bila di cutting stiker, jadi cutting stikernya itu dia kelihatan banget. Hanya kalau teman-teman mau dicat juga bisa, cuman sewaktu-waktu kalau bosan memang kalau ngecatnya kan nggak bisa dilepas, artinya dia harus dicat ulang senada semuanya satu body. Tapi kalau di cutting stiker seperti gini, kita pasangnya yang model bisa bongkar pasang. Jadi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu dilepas, dia kan sebelum dipasang kita kasih obat dulu nih, supaya nanti di saat kita lepas kembali dia nggak ikut dengan cat-catnya. Oke, di bagian sampingnya juga sama ya, kita kasih dengan model cutting stiker yang besar di bagian pintu depan yang paling ujung, kemudian runcing seperti pahatan samurai
ke bagian ujung yang ada di bagian belakang, dan sini kita kasih list juga dengan warna ya mungkin kalau misalkan di cutting stikernya dengan warna putih mungkin agak lebih terlihat ya cutting stiker, tapi ya kurang cocok memang kalau tidak dipadukan dengan warna hitam. Oke. Nah, body kit di bagian belakang di sini kita berikan konsep pakai drive 08. Jadi depannya Yaris Hiker, sampingnya kita kasih dengan drive 08 seperti biasa. Di sini kita kasih dengan list warna hitam di bagian aerodinamika di bagian bawahnya, dan di sini juga kita kasih dengan cutting stiker juga, dan di sini kita berikan dengan warna putih. Keren. Nah, peleknya belum kita bahas ya. Nah, peleknya di sini teman-teman kita kasih dengan ring 16 dengan model R namanya. Model R. Ini peleknya ini cocok banget dengan warna bodi mobil ini, karena di sini dia ada warna black di bagian dalamnya, black piano. Kemudian untuk di bagian luarnya di sini ada list warna mocha ya. Dan bannya kita kasih dengan ban yang baru agar performa mobil ini aman dibawa ke jalur manapun. Oke, biasanya kalau misalkan orang yang pasang ban baru, dia pastinya akan dipakai mobil ini untuk performanya, pemakaian setiap harinya itu tinggi, dan otomatisnya sudah pasti safety. Jadi udah nggak ada was-was PR-PR lagi lah, tinggal isi bensin langsung jos. Oke, ada strip hiu di bagian belakang kita pasang, dan di sini kaca film di bagian belakang juga sama. Hanya kalau misalkan yang model Sparta gini, jadi kalau misalnya di bagian kaca belakang itu kayak bener-bener putih banget ya, kayak putih silver gitu. Jadi kayak warna-warna bunglon lah. Nah, di sini spoilernya kita pasang yang punya Civic Turbo. Jadi dia itu tinggi banget, berbeda dengan spoiler yang punyanya TRD, dia agak sedikit rendah memang. Kalau ini memang seperti ala-ala seperti mobil konsep ya, spoilernya dia agak tinggi seperti mobil sport, dan kita berikan perubahan warna di bagian sampingnya. Di bagiannya kita kasih dengan warna hitam agar senada bagaimana yang ada di bagian atap dan pilarnya ya, yang sudah kita cutting stiker dengan setengah body. Di sini kita kasih dengan kamera mundur juga, ada dudukan plat nomor juga. Nah, dudukan plat nomor di bagian belakangnya, cuman di sini kita kasih ya yang lampunya juga. Hanya ini pas di siang hari saya kira lampunya mati, ternyata masih nyala. Oke. Nah, di sini juga kita kasih cutting stiker juga agar dia senada mengikuti bagaimana alur yang ada di bagian atapnya dan menjalar sampai ke bagian spoiler, kemudian terus turun ke bagian trangkli. Di sini hitam lagi, dan di bagian body kit di bagian bawah juga sama. Di sini kita kasih dengan warna hitam. Di bagian slip-slipnya di sini kita perpadukan dengan warna mocha. Jadi keren banget. Tapi ada sebagian juga di bagian slip-slipnya ada yang kita kasih berbagai warna. Itu tergantung bagaimana pesanan dari teman-teman customer masing-masing. Dan di sini DRL-nya juga sama, kita pasang yang model air mengalir. Jadi dia itu mengikuti bagaimana DRL yang sedang di bagian stop lamp yang ada di bagian utamanya. Kemudian exhaust-nya di sini kita pasang dengan double muffler. Ini suaranya agak lumayan ngeblar ya, suaranya agak lumayan kenceng, tapi memang seperti itu sudah di request oleh si pembelinya sendiri. Nah, ini dia di bagian samping sebelah kirinya. Kita berikan konsep yang ada di bagian sebelah tadi. Sekarang kita lihat bagaimana mobil ini sudah kita restorasi untuk di bagian interiornya. Ayo kita lihat. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam interiornya Vios generasi ketiga. Kebanyakan orang nanya, "Om, itu Gen artinya apa?" Gen itu sepertinya singkatan. Singkatan dari pedagang-pedagang mobil. Gen itu artinya generasi. Nah, Vios ini ada generasi pertama, dia itu masih seperti agak pendek. Kurang lebih persamaannya hampir sama kayak Gen 2 juga. Ada sedikit perbedaan di bagian interiornya dan bentuk di bagian lampunya. Nah, ini yang di generasi ketiga. Tapi sekarang ada lagi generasi keempat sama kelima. Dan sekarang ada keluaran lagi yang terbaru di tahun 2023, generasi ke-6. Dia bentuknya udah hampir kayak mobil Camry, itu memang bumper kayak ruang anginnya itu gede banget, moncongnya itu seperti gahar banget lah pokoknya, yang generasi ke-6. Tapi kalau nggak salah harganya di 400-an lebih, yaitu harga baru untuk tipe yang tertingginya. Oke, ini di bagian interiornya sudah kita custom dengan jok silver grey. Ini jok ini sebenarnya banyak banget peminat, karena memang nggak bisa dipungkiri dengan warna silver grey agak keputih-putihan ini, memang dia di dalam mobil itu kayak yang cerah banget. Jadi kalau misalnya kita masuk mobil itu kayak yang bersih ya. Jadi bagi yang pikiran lagi mumet begitu berada di dalam mobil, di startup, AC nyala, seperti kayak yang nyaman banget gitu. Kayak berbeda di suasana-suasana yang lain lah istilahnya. Nah, di sini kita berikan dengan warna hitam, tapi hitamnya hitam karbon ya, bukan hitam black seperti biasanya. Jadi ada karbon-karbon di bagian sampingnya, ada sirip-sirip karbon, jadi keren banget. Kemudian di sini kita kasih dengan 3 warna, merah, putih, dan warna biru. Karpet dasar juga udah kita pasang dengan bahan yang premium. Kemudian di bagian door trimnya semuanya kita cat, kita berikan warna senada bagaimana di bagian
joknya dan pilar plafon semuanya kita berikan senada juga, dan di bagian belakangnya sudah kita pasangkan dengan TV headrest monitor. Jadi bagi penumpang yang ada di belakang itu sudah happy banget. Artinya apa? Semuanya apa yang ditayangkan yang ada di double din utama sudah bisa diakses melalui double din yang ada di bagian belakang. Nah, double din di bagian belakang itu nggak bisa touchscreen, dia cuman bisa mengakses, membesar dan mengecilkan volume. Kan ada sebagian teman-teman yang nanyain, Om itu headrest monitor yang ada di bagian belakang itu bisa nggak dipakai touchscreen? Itu nggak bisa. Jadi yang bisa pakai touchscreen hanya di bagian double din di bagian depan saja. Oke. Nah, kemudian di sini kita kasih dengan panel wood kayu yang melingkar mulai dari armrest pintu yang ada di bagian door trim menjalar sampai ke bagian kisi-kisi dashboard, kisi-kisi double din, AC dan speedometer, dan kedua armrest yang ada di bagian belakangnya. Oke. Dan jok di bagian belakang juga sama. Kita berikan senada bagaimana yang ada di bagian jok depannya. Kita keluar lagi. Nah, teman-teman semuanya, itu dia keseruan saya membahas pesanan dari Sulawesi. Paket upgrade-nya habisnya di 120 juta rupiah. 120 juta rupiah itu sudah termasuk unit berikut dengan modifikasinya. Tentunya kalau misalkan beli di Bluebird itu pajak hidup, kalengnya juga panjang ya, dan itu memang wajib. Nah, bagi teman-teman yang ingin pesan juga yang ada di luar kota, bisa banget. Pembeliannya sebenarnya sama-sama aja. Mau beli secara offline juga sama, mau beli secara online juga sama. Hanya kalau misalkan secara offline teman-teman kan datang langsung ke pool ya kan, pilihin sendiri unitnya, test drive sendiri unitnya, ngelis sendiri unitnya. Kalau misalkan beli secara online, hanya teman-teman sama saja, tinggal masukkan DP 5 juta rupiah. Kalau misalkan beli secara offline juga sama juga, masukkan DP 5 juta rupiah, berikut kasih foto KTP-nya untuk SPK pemilik kendaraan. Hanya kalau misalkan teman-teman beli secara online, unitnya nanti kita yang menentukan ya, kita yang menseleksi unit-unit yang benar-benar prima, unit-unit yang benar-benar bagus, artinya yang tidak bekas laka, yang tidak bekas banjirnya, baru kita tune up. Setelah kita tune up, habis itu kita test drive lagi. Kalau misalnya masih ada PR, baru kita naikin ke bagian teknisi di bagian bengkelnya. Kalau misalnya sudah selesai di bagian teknisi bengkel, baru kita naikin upgrade. Teman-teman bayar biaya upgrade-nya. Setelah beres upgrade, teman-teman lunasin. Sudah jadi seperti gini, teman-teman lunasin dan baru kita kirim ke alamat teman-teman masing-masing. Tentunya pakai ekspedisi yang bergaransi, ataupun teman-teman punya langganan ekspedisi juga bisa. Kalau misalnya sudah selesai seperti ini, tinggal diarahkan saja ke pool, ya kan, kita tinggal serah terima dengan ekspedisi teman-teman yang berlangganan tersebut dan langsung dibawa sampai ke tujuan. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, ditekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru dari kami. Auto Palapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Auto Palapan. Mantap, ciao, jos.